Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini kita akan menonton seluruh arus cerita High School DxD Season 1. Let's begin. Cerita diawali dengan Tromasu yaitu Yodo Issei, Matsuda, dan Motohama yang pindah ke Akademi Kou-Wolf. Di akademi ini tadinya adalah sekolah khusus wanita, tapi karena suatu alasan dirubah menjadi sekolah campuran. Dalam usahanya mencari pacar, Tromasu melirik gadis-gadis cantik di sana. Namun, karena mereka terlalu suram, tidak ada yang mau sama mereka. Saat sedang galau di sore hari, Issei yang sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba diajak berpacaran oleh perempuan. Dia bernama Amano Yuma. Karena saking girangnya diajak berpacaran oleh Yuma, Issei pamer pada kedua temannya. Pada akhir pekan, Issei dan Yuma berkencan di taman hiburan. Namun tragis, ternyata Yuma adalah seorang malaikat jatuh yang menganggap Issei itu berbahaya. Jadi, pada kencan pertamanya itu, Issei dibunuh oleh Yuma memakai bentuk malaikatnya. Dalam keadaan sekarat, Issei tidak sengaja membuat kontrak dengan iblis dari keluarga Gremory. Dan akhirnya, tanpa sadar, dia dihidupkan kembali sebagai iblis. Kehidupan barunya sebagai iblis tidak berpengaruh besar padanya, karena teman-temannya tidak ada yang sadar. Namun, karena status barunya sebagai iblis, kini Issei harus bergabung dengan ekskul khusus yang dibuat ketuanya Rias Gremory. Ekskul tersebut bernama Klub Penelitian Gaib. Ekskul yang bertujuan mengajak para manusia untuk membuat kontrak dengan iblis. Manusia yang memanggil iblis berhak meminta apapun pada iblis. Di perjalanannya sepulang memenuhi panggilan manusia, ternyata Issei dicegat oleh seorang malaikat jatuh yang terkejut bahwa Issei masih hidup. Dalam keadaan yang berbahaya, Issei membangkitkan kekuatannya dan membuat malaikat jatuh mundur. Kekuatan itu dinamakan Secret Gear. Keesokan harinya, saat OTW ke sekolah, Issei bertemu dengan birawati berambut pirang yang bernama Asia Argento. Karena Asia nyasar, jadi Issei membantu Asia untuk pergi ke gereja. Namun, iblis dan gereja adalah hal yang bertentangan. Jadi, Issei mengantar tidak sampai ke gereja. Pada malam hari, ketika Issei menerima panggilan lagi dari klien, Issei terkejut. Ternyata, semua anggota keluarga klien telah dibantai habis oleh seorang pendeta yang bernama Fred. Issei langsung bertarung dengan Fred dan dia kalah. Di sana juga ada Asia. Asia yang mengenal Issei langsung berusaha melindungi Issei. Tidak lama, keluarga Gremory datang dan membawa Issei kabur. Pagi harinya, karena merasa dirinya sangat lemah, Issei pergi berlatih di taman. Tanpa sengaja, Issei bertemu kembali dengan Asia dan mereka berkencan. Namun, di penghujung kencannya tiba-tiba datang Yuma. Di sini kita jadi tahu nama asli Yuma, yaitu adalah Rinale. Kedatangan Yuma ternyata untuk menjemput Asia yang kabur dari gereja. Asia tidak mau jika harus membunuh orang lain. Issei yang mendengar perdebatan mereka langsung berniat melawan Yuma. Namun, Issei bukan tandingan Yuma, dan Issei kalah. Asia berhasil dibawa ke gereja, lalu Issei mengadu pada Rias untuk menyelamatkan Asia. Tapi Rias merasa bahwa Issei belum siap, jadi dengan beberapa kode dia menyuruh Kiba dan Koneko untuk membantunya. Mereka bertiga pun pergi ke gereja dan bertemu dengan Fred. Pertandingan 3 lawan 1 tidak bisa dimenangkan oleh Fred, jadi dia kabur. Issei, Kiba, dan Koneko langsung OTW ke bawah gereja dan melihat ternyata ritual pengambilan kekuatan Asia sudah selesai. Karena kekuatannya telah diambil, Asia pun mati. Issei kesal karena Asia mati, langsung mengamuk dan melawan Rinale. Lalu dia membangkitkan kekuatannya sekali lagi menjadi level 2. Singkat cerita, Issei menang dan Rias datang lalu membunuh Rinale. Lalu dengan kekuatan Rias, dia menghidupkan kembali Asia sebagai iblis. Melihat hasil pertarungan kemarin, Issei menang, namun dia hampir kalah. Atas dasar itu, Rias merasa bahwa Issei perlu dilatih. Lalu Issei pun berlatih dengan semangat. Dan seperti biasa pada malam hari mendatangi klien yang memanggil iblis. Namun anehnya, Issei selalu gagal mendapatkan kontrak. Jadi, Rias memutuskan membantu Issei untuk membuat kontrak. Singkat cerita, mereka berhasil dan Rias memeluk Issei karena bangga. Kini, klub penelitian gaib sudah memiliki 2 anggota baru, yaitu Issei dan Asia yang menjadi iblis. Oleh karenanya, Rias memutuskan untuk pergi berburu peliharaan. Namun di sisi lain, ketua OSIS ternyata juga adalah iblis, memiliki ide sama untuk berburu peliharaan. Karena berburu peliharaan hanya dapat dilakukan sekali setiap musimnya, jadi mereka memutuskan untuk bertarung memperebutkan siapa yang boleh berburu di musim ini.
Singkat cerita, tim Rias berhasil menang dan mereka pun berpetualang ke hutan iblis mencari peliharaan. Di sini Asia mendapat peliharaannya berupa naga biru, yang dia beri nama Rassei, yang diambil dari nama Raiton Issei. Keesokan harinya, saat Issei pergi ke ruang ekskul, ternyata sudah ada pelayan iblis yang bernama Grevia. Tak lama, datang juga Rafael Phoenix yang ternyata adalah tunangan Rias Gremory. Tapi dilihat dari tampang dan sikapnya, Raiser adalah playboy dan cukup mesum. Hal tersebut membuat Issei marah dan mengamuk. Namun Issei dihajar oleh gadis dari keluarga Phoenix. Melihat Issei dihajar, Rias mengamuk dan akhirnya menegahi hal itu. Grevia memutuskan untuk mengadakan rating game antara keluarga Rias melawan keluarga Phoenix. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi rating game, Rias mengajak seluruh anggota keluarganya untuk pergi ke villa dan berlatih di sana. Issei dengan Get berlatih semalaman dengan Asia. Dan pada pagi harinya, keluarga Gremory sarapan bersama. Di sini, Asia menjelaskan bahwa ada dua benda suci yang dimilikinya, yaitu salib dan air suci. Selesai makan, Issei melakukan latih tanding bersama Kiba. Di sini terlihat kekuatan Issei sudah sangat hebat. Bahkan, dia mampu menghancurkan bukit dengan tembakannya. Datang juga hari rating game dimulai. Tempatnya diadakan di dimensi lain, yang memiliki bentuk serupa dengan Akademi Kouwo. Markas keluarga Gremory adalah ruang ekskul, dan markas keluarga Phoenix berada di ruang guru. Issei dan Koneko pergi ke bottom lane, dan Kiba bersama Akeno pergi ke top lane. Lalu Rias menjadi mid laner menjaga markas. Di sini, Issei dan Koneko berhadapan dengan 3 pion, dan 1 benteng milik keluarga Phoenix. Singkat cerita, karena kekuatannya telah meningkat pesat, Issei berhasil menang, dan gedung olahraga dihancurkan sepenuhnya oleh Akeno. Di sisi lain, Kiba juga bertarung dengan 3 pion Phoenix, dan berhasil mengalahkan mereka bertiga. Di sisi Issei, Koneko sudah kalah karena terkena serangan langsung oleh Ratu Phoenix. Akeno yang kebetulan ada di sana memutuskan one by one dengan Ratu musuh. Sementara Issei pergi lebih jauh ke markas Phoenix. Di perjalanannya, dia bertemu dengan Kiba dan mereka berdua dihadang oleh seorang knight dari keluarga Phoenix. Kiba bertarung dengannya, sementara Issei diserang oleh benteng Phoenix. Issei yang sudah berkembang melakukan combo dengan Kiba, dan akhirnya mereka menumbangkan semua musuhnya. Belum sempat mereka berbangga akan kemenangan, ternyata Akeno sudah berhasil dikalahkan oleh ratu musuh dan tak lama Kiba pun ikut dikalahkan. Issei yang tinggal sendiri langsung berlari ke atap dan membantu Rias melawan Raiser. Singkat cerita, Issei kalah dan dihajar. Sesaat sebelum Issei dibunuh, Rias menyerah. Dan dalam tangisannya itu, Rias yang penuh keputusasaan melihat Issei pingsan dan tergeletak di sana. Issei tidak begitu saja menerima kekalahannya. Dia membuat perjanjian dengan naga merah dan membuat bantuan pada Asia. Setelah semuanya siap, Issei memakai portal dan pergi ke pernikahan Rias dengan Raiser. Issei mengacau di pernikahan dan dibantu oleh Akeno, Kiba, dan Koneko. Kini Raiser menjadi marah. Melihat hal itu, Raja Iblis Lucifer ikut turun tangan dan memutuskan Issei harus 1 versus 1 dengan Raiser. Jika menang, maka apapun permintaannya akan dikabulkan. Issei setuju, dan dimulailah pertarungan memperebutkan Rias Gremory. Dengan bantuan naga merah, Issei memakai armor naga dan berubah seutuhnya ke mode balance break. Namun, waktu yang diberikan naga merah hanyalah 10 detik. Issei tidak membuang waktu, dan dia menghajar habis Raiser. Namun, waktunya tidak cukup. Issei tumbang sebelum berhasil mengalahkan Raiser. Tapi tangan kirinya sudah menjadi tangan naga, menjadi kebal terhadap salib dan air suci. Dengan kekuatannya, Issei memukul terak Raiser dan akhirnya menang. Issei pun berhasil menyelamatkan Rias dan mereka berduaan di atas Griffin. Sama.